warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang masih memberikan kita kesempatan untuk belajar walaupun situasi dan kondisi belum memungkinkan kita bertemu secara langsung. Bapak dan Ibu guru berharap kalian tetap semangat dan jangan pernah berhenti belajar apapun rintangan dan halangan yang sedang kita hadapi. Teman-teman, pada video pembelajaran kali ini kita berada di tema 3, tokoh dan penemuan. Tema 3, tokoh dan penemuan. Teman-teman, memang aktivitas belajar bukanlah suatu hal yang mudah, membutuhkan waktu dan kemauan yang tidak semua orang bisa memilikinya. Sedangkan penghalang dan godaan yang dapat membuat kita jauh dari keinginan belajar itu sangat banyak. Oleh karena itu, jangan pernah lupa untuk mengawali kegiatan belajar kalian dengan berdoa, agar Allah beri kemudahan dan Allah kuatkan kalian dalam menghadapi godaan-godaan tersebut. Yuk kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Amin. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar KD 3.2, menggali isi teks eksplanasi ilmiah yang dibaca. Indikatornya yang pertama menyebutkan pengertian, tujuan, struktur, dan ciri-ciri teks eksplanasi ilmiah. Kedua, menggali informasi dari isi teks eksplanasi ilmiah. Tujuannya seperti di bawah ini. Apa itu teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya atau menguraikan rangkaian peristiwa terbentuknya suatu fenomena alam, sosial, ilmu pengetahuan, dan budaya. Teks eksplanasi ini termasuk teks non-fiksi karena penyusunannya berdasarkan fakta atau data, bukan berupa hayalan atau imajinasi. Apa sih tujuan dari teks eksplanasi? Teks eksplanasi bertujuan untuk memberikan informasi yang jelas kepada para pembaca agar dapat memahami tentang proses terjadinya sesuatu. Struktur teks eksplanasi. Teks eksplanasi terdiri atas 3 bagian. Yang pertama, bagian pernyataan umum atau disebut juga bagian pembukaan. Pada bagian ini berisi informasi umum yang telah diketahui banyak orang mengenai suatu peristiwa atau fenomena yang dibicarakan. Atau dengan kata lain, pada bagian ini berisi informasi pengantar. Bagian kedua namanya deretan penjelas atau bagian isi. Pada bagian ini, isinya tentang uraian penjelasan terjadinya suatu peristiwa atau fenomena yang sedang dibicarakan. Ketiga, bagian kesimpulan atau penutup. Pada bagian ini, isinya yaitu simpulan yang biasanya berupa pendapat atau simpulan singkat dari penulis tentang topik yang dijelaskan. Bagaimana ya ciri-ciri teks eksplanasi? Yang pertama yaitu tadi, terdiri dari 3 bagian, yaitu pernyataan umum atau pembukaan.
deretan penjelas atau isi, dan simpulan atau penutup. Ciri yang kedua, teks eksplanasi lebih fokus pada hal-hal umum, bukan kegiatan manusia, misalnya gempa bumi, banjir, hujan, penemuan-penemuan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, cirinya sering menggunakan istilah-istilah ilmiah. Yang keempat, sering menggunakan kata sambung waktu, misalnya jika, bila, sehingga, sebelum, pertama, atau kemudian. Yang terakhir, informasi yang dimuat berdasarkan fakta atau kenyataan yang memuat informasi bersifat ilmiah. Teman-teman, berikut ada sebuah contoh teks eksplanasi tentang penemuan dari seorang tokoh ilmuwan muslim. Penemuan Ibnu Al-Haytham. Kita akan analisis paragraf manakah yang termasuk dalam bagian pernyataan umum, bagian deretan penjelas, dan mana pula yang termasuk dalam bagian simpulan atau penutup. Kita akan baca bersama-sama. Paragraf pertama. Sulit dibayangkan bagaimana jadinya dunia tanpa adanya kamera. Perusahaan besar seperti Instagram dan Canon merupakan perusahaan yang tumbuh dan berkembang menggunakan sebuah ide menangkap cahaya dari objek, kemudian menciptakan gambar dan mencetaknya ataupun menguploadnya untuk disebarkan ke seluruh dunia. Paragraf 1 ini merupakan bagian dari pernyataan umum. Kenapa? Karena di paragraf 1 berisi tentang informasi umum atau informasi pengantar dari topik yang akan dibicarakan. Baik, kita lanjut ke paragraf selanjutnya. Paragraf kedua. Hal ini mungkin akan sulit dilakukan jika tidak dirintis pertama kali oleh seorang ilmuwan muslim bernama Ibnu Al-Haytham, yang pertama kali mengembangkan ilmu optik dan menjelaskan bagaimana kamera pertama bekerja. Dia tinggal di Kairo pada awal tahun 1000-an dan merupakan ilmuwan yang sangat fenomenal sepanjang masa. Ketika dia dijadikan sebagai tahanan rumah oleh pemimpin dinasti Syiah Fatimiyah Al-Hakim, dia mempelajari bagaimana cahaya bekerja. Paragraf 3. Fokus penelitiannya adalah bagaimana kamera lubang jarum atau pinhole kamera bekerja. Ibnu Al-Haytham merupakan ilmuwan pertama yang menemukan bahwasanya ketika lubang kecil ditempatkan pada bagian kotak kedap cahaya, maka cahaya dari luar akan terproyeksi ke dalam kotak melalui lubang tersebut. Dia menyimpulkan bahwa semakin kecil lubang tersebut, maka semakin tajam kualitas gambar yang didapatkan. Hal ini mendorongnya untuk membuat kamera yang secara menakjubkan bisa menangkap gambar dengan tajam dan akurat. Nah teman-teman, paragraf kedua dan ketiga ini termasuk dalam bagian deretan penjelas. Kenapa? Karena pada paragraf 2 dan 3 ini berisi tentang uraian atau penjelasan dari topik yang dibicarakan, yaitu tentang penemuan Ibnu Al-Haytham. Bagaimana beliau mulai menemukan teorinya, bagaimana fokus penelitiannya, sehingga beliau berhasil membuat kamera yang secara menakjubkan dapat menangkap gambar dengan tajam dan akurat. Baik, kita akan lanjut ke paragraf keempat atau paragraf terakhir. Ibnu Al-Haytham menemukan kamera dan bagaimana memproyeksikan dan menangkap gambar. Penemuan ini menginspirasi pengembangan kamera di abad modern dengan menggunakan konsep yang ditemukan oleh Ibnu Al-Haytham. Terima kasih padanya karena atas jasanya kita bisa mengabadikan momen-momen yang berharga bersama keluarga dan sahabat yang kita sayangi. Nah teman-teman, paragraf terakhir ini adalah bagian dari kesimpulan atau penutup. Kenapa? Karena paragraf ini berisi kesimpulan dari penulisnya. Apa sih kesimpulannya? Nah ini dia. Penemuan ini, maksudnya penemuan Ibnu Al-Haytham, menginspirasi pengembangan kamera di abad modern dengan menggunakan konsep yang ditemukannya. Alhamdulillahirrabbilalamin, kegiatan belajar kita kali ini sudah selesai. Semoga apa yang tadi Ibu sampaikan bisa kalian pahami